Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini belajar tema 6. Biasa dibacain mamaku. Selamat belajar. Sekarang kita belajar tema 6. Ada rangkumannya. Yang pertama PPKN ya. Tak bacakan mama. PPKN. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban apa? Harus kita kerjakan. Kalau hak yang harus kita terima. Oke. Setelah melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang. Saat di rumah, kita juga memiliki kewajiban. Salah satunya adalah menghemat penggunaan air di rumah. Caranya gimana? Yang pertama, mematikan keran air setelah digunakan. Yang kedua, tidak menghamburkan air yang tidak penting. Yang ketiga, kalau minum air matang harus dihabiskan. Yang keempat, menyiram tanaman secukupnya. Berarti nggak boleh main-main air. Kemudian kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan, karena lingkungan adalah tempat sumber energi. Namun energi itu terbatas persediaannya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli terhadap penghematan energi. Salah satunya adalah menghemat BBM. BBM apa? Bahan bakar minyak. Oke. Selain air dan BBM, kita juga wajib melakukan penghematan energi listrik, karena listrik juga merupakan keperluan sehari-hari. Energi adalah anugerah dari Tuhan. Semua orang berhak memanfaatkan energi tersebut. Tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Misalnya apa? Guru mengeluarkan energinya untuk mengajar. Siswa menggunakan energinya untuk belajar. Petani menggarap sawahnya sekuat tenaga. Itu contoh penggunaan energi. Contoh penggunaan energi yang tidak berguna. Siswa menggunakan energi untuk berkelahi. Energi bunyi radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Kemudian energi panas api digunakan untuk main petasan. Siswa wajib ikut melakukan penghematan energi di sekolah. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai oleh Tuhan. Sebaliknya, Tuhan tidak menyukai orang yang melakukan pemborosan. Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kelima. Contoh pengamalan sila kelima yaitu tidak melakukan pemborosan energi. Kita harus bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi. Setelah melakukan kewajiban di rumah, seorang anak juga perlu mendapatkan haknya. Salah satu hak anak di rumah yaitu diizinkan bermain dengan teman-temannya. Contoh hak dan kewajiban. Misalnya kalau kewajibannya mematikan keran air yang tidak dipakai, haknya apa? Mendapat air bersih yang cukup. Kalau kewajibannya mematikan lampu di siang hari yang tidak dipakai, haknya apa? Menggunakan lampu untuk belajar. Kemudian kewajibannya misalnya belajar dengan sungguh-sungguh, haknya mendapat nilai yang baik. Kemudian membersihkan kelas, misal kewajibannya membersihkan kelas, haknya dapat apa? Mendapat kelas yang bersih. Menjaga kebersihan sekolah, haknya mendapat sekolah yang asri. Mentaati peraturan di jalan raya, mendapatkan hak apa? Bisa menyeberang jalan dengan aman. Yang kedua, bahasa Indonesia. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Matahari, udara, air, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber energi. Apa sumber energi contohnya? Air, udara, matahari, tumbuhan, hewan. Oke. Sumber energi terbesar di bumi adalah
matahari. Tanpa matahari, tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis. Fotosintesis ini menghasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Selain itu, sinar matahari juga digunakan sebagai sumber energi listrik melalui PLTS. Apa itu? Pembangkit listrik tenaga surya. Oke. Air juga merupakan sumber energi. Tubuh kita memerlukan air sekitar 3 liter setiap hari. Air dan makanan merupakan sumber energi bagi tubuh. Selain itu, tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber energi karena sebagian besar makanan dihasilkan oleh tumbuhan dan hewan. Manusia dan hewan sangat membutuhkan tumbuhan untuk makanannya. Kemudian, cara melestarikan sumber energi: merawat dan memelihara tanaman, melakukan penghijauan, tidak membuang sampah ke air. Kan ada sumber air kan? Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, tapi juga sumber energi listrik. Bendungan dan waduk misalnya bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik yang disebut PLTA. Apa singkatannya? Pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari waduk atau bendungan memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik akan menggerakkan kincir atau turbin. Kemudian gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk atau bendungan juga digunakan untuk apa saja? Wisata. Wisata bisa, perikanan bisa, irigasi untuk mengairi sawah bisa. Udara juga merupakan sumber energi bagi tubuh, yaitu untuk bernafas karena udara mengandung oksigen. Selain itu, udara juga dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yang dinamakan PLTB. Apa PLTB? Pembangkit listrik tenaga bayu. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Jadi udara yang bergerak disebut angin atau bayu. Angin atau bayu memiliki energi kinetik. Energi kinetik ini yang menggerakkan kincir. Kincir angin akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Sama kayak air tadi ya. Sumber energi bagi kendaraan adalah BBM. BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Selain itu, BBM juga digunakan untuk menyalakan kompor untuk mesin-mesin di pabrik. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Misalnya, kalau menyalakan kompor itu energi apa jadi apa? Energi kimia menjadi energi panas. Makanan di dalam tubuh energi apa jadi apa? Kimia menjadi gerak. Menyalakan kipas angin, Listrik ke gerak. menyalakan setrika, Listrik ke panas. menyalakan lampu, energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian memukul drum atau kentongan, Energi gerak menjadi energi bunyi. Oke, sip. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. BBM atau bahan bakar minyak adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan BBM. Contohnya, energi surya, adanya PLTS. Energi air, adanya PLTA. Energi angin, adanya PLTB. Kemudian ada lagi tambahan briket dan biogas. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM yang terbuat dari Serbuk gergaji, bambu, atau batok kelapa. Oke.
Briket memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bahan bakar minyak. Misalnya, yaitu briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar namun tidak cepat habis. Kemudian dapat mengurangi sampah. Sampah-sampah dari batok kelapa, sampah bambu itu bisa dibikin briket. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat BBM. Selain itu, penggunaan briket termasuk menjaga lingkungan karena dapat mengurangi sampah. Biogas sekarang. Biogas energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Jadi kotorannya sapi diolah jadi gas. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gasnya digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak gasnya. Sisa limbah kotoran sapi digunakan untuk membuat pupuk. Gasnya untuk penerangan atau memasak, kemudian sisanya digunakan untuk pupuk. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan BBM. Manusia tidak lagi bergantung pada BBM. Kita harus ikut serta menjaga ketersediaan energi. Caranya untuk menghemat energi, misalnya menggunakan air dan listrik secukupnya. Berjalan kaki atau naik sepeda aja, pergi ke sekolah. Menghemat BBM kan? Menggunakan kendaraan umum. Menggunakan mainan yang tidak pakai listrik. Menggunakan kipas dari kertas atau karton. Terus matematika. Macam-macam satuan waktu. Ada apa aja? Tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, detik. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. 1 bulan berapa hari? 30 atau 28 sampai 31. 1 bulan berarti ada berapa minggu? 4 minggu Atau lebih. 1 minggu berapa hari? 7 hari. 1 hari berapa jam? 24 jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. Oke. Kemudian jumlah hari di tiap bulan. Januari berapa hari? Januari 31. 1. Terus? Februari 28 atau 29. Maret 31. April 30. Mei 31. Juni 30. Juli 31. Agustus 31. September 30. Oktober 31. November 30. Desember 31. Oke. Kemudian ya. Contoh soal. Dalam 1 hari ada 24 jam. Pada pukul 00 sampai pukul 12. Oh, bukan. Sebentar. Contoh soal cerita. Pukul 15 sama dengan pukul 3 sore ya. Pukul 5 sore ditulis berapa berarti nak pukul 5 sore? 17.00. Siti mulai belajar di sekolah pukul 07.00. Sekolahnya selesai pukul 12.00. Lamanya Siti belajar 07 sampai 12 5 jam. Siti mulai belajar pukul 19.00, selesai belajarnya 21.00. Berarti belajar berapa lama? 2 jam. Oke. Pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lamanya Siti mengaji berapa jam? 3 Jam 3 sampai jam 5? 2 jam. Pukul 5.00 Lani bangun tidur pagi, kemudian mandi, berpakaian, menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai 05.30. Tadi bangunnya 05, selesai kegiatan 05.30. Berarti lamanya kegiatan berapa? 30 menit. Oke. Sudah, terus
Dalam satu hari ada 24 jam, pukul 00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Pukul 12 siang menjadi pukul 13, seterusnya pukul 2 berarti pukul 14, pukul 3 berarti 15 dan seterusnya sampai tengah malam kembali lagi habis pukul 23.00 berarti pukul 24.00 itu sama dengan pukul 00 balik lagi. Terus ini soal cerita sudah. Soal cerita bisa ya. Kemudian ini Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Ya, 2 jam. Siti memasak dari pukul 14.30. Berarti briket akan habis pada pukul berapa? 16.30. Oke, berarti ditambah 2 jam ya. Ibu memiliki biogas yang digunakan memasak untuk 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari hanya 4 jam, berarti biogasnya bisa digunakan berapa hari? 2 hari. 2 hari. Kemudian menghitung luas dengan satuan tidak baku. Satuannya berupa persegi, satuan persegi. Berarti misal panjangnya 4 persegi, lebarnya 3 persegi, luasnya berarti 4 dikali 3 sama dengan 12 persegi. Terus SBDP sekarang. Lagu dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja, seperti lagu yang berjudul Matahari yang mengungkapkan rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Jadi cuman bunyi-bunyi aja, nggak bisa do re mi fa gitu. Dia hanya bunyi-bunyi. Misalnya apa? Marakas. Kastanyet, rebana, sama tamborin. Marakas, tamborin, kastanyet sama rebana itu namanya alat musik ritmis. Dia tidak ada nadanya, tidak bernada. Gerakan kaki saat menari lagu Oh Inani Keke itu ada gerakan lemah kaki, ada gerakan kuat kaki. Saat melakukan gerakan tari dibutuhkan energi. Besar kecilnya energi yang dikeluarkan tergantung dari kuat lemahnya gerakan. Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi. Tempo musik yang lambat sangat mempengaruhi kuat lemahnya gerakan tari. Terus kemudian layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Saat menghias layang-layang kita menggunakan apa saja? Ada garis, ada bidang dan warna. Layang-layang memiliki warna yang berbeda. Warna garis dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Terus yang terakhir sekarang membuat kincir angin. Alatnya apa saja? Kincir angin dari kertas ya. Alatnya adalah kertas lipat warna-warni, kertas origami itu ya. Kemudian ada lem, ada gunting, dotan, kemudian paku payung, penggaris, kertas karton atau flanel untuk tengahnya. Langkah-langkahnya seperti ini, digarisi dari ujung ke ujung, kemudian dipotong yang ujungnya aja, yang dari pojokan ke tengah, dilipat, kemudian tengahnya dilem, kemudian tengahnya dibolongi, kayak gitu ya. Bisa? Bisa. Kemudian membuat kipas dari kertas karton. Bahannya berarti apa? Karton bekas untuk kipas. Terus tali atau raffia, pita, gunting, lem, stik es krim, untuk ujungnya. ujung pembolong kertas. Ya, caranya kayak gini. Bisa ya, dibolongi Gunting, ujungnya dulu, dibolongin, kemudian garis, ditekuk-tekuk itu bikin kipas. Pinggirnya dikasih stik es krim, ditempel sama lem. Sudah jadi kipas. Sudah, tema 6 sudah selesai. Sudah ya teman-teman, tema 6-nya sudah selesai. Karena ini udah sore, aku mau ngaji. Selamat bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.